Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari solo traveler di seluruh tanah air Indonesia, Son. Emang Solo lagi rame sih, banyak sih yang ngantri depan gerbangnya itu banyak sih ya. Bukan Solo yang itu, bukan Solo yang ini itu, beda nih. beda, ya kan. Ini bintang tamu yang kali ini saya undang karena dia sangat luar biasa sekali, Son, ya kan. Konten travelnya gue juga suka nonton, ya kan, lucu juga, ya kan. Dan saya sangat takjub dengan dia, Son. Kenapa? Karena dia bisa bikin konten travel yang setengahnya iklan parfum tapi rame, Son. Tapi rame. Kok bisa kayak gitu, Son? Juta-jutaan yang Apa nonton. juta-jutaan yang nonton? Mesti kita tanya itu. Mesti kita tanya gimana caranya gitu ya. Ya kan ini dia bintang tamu kita. Juju. Selamat Akhirnya datang. main juga kesini. Selamat datang Yes. Juju. Akhirnya menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Terima kasih Betul. banyak sebelumnya. Ya kan ini it's been an honor for us gitu Oh, karena benar. pasti banyak cerita-cerita yang seru nih. Banyak. Karena Anda adalah solo traveler tapi yang datang ke negara-negara yang cukup unik, Sob. Unik. Jauh-jauh lagi ya. Jauh-jauh Jauh. negaranya. Ya kan, pasti seru banget dan Seru, banyak cerita seru. pasti. Banyak. Heeh. Banyak banget. Kesepian gak tapi? Enggak dong. Oh, kan di perjalanan sendiri. Di sana kan nyari temen. Nyari teman di Iya, sana. iya. Pakai aplikasi atau kenalan atau? Kenalan. Kenalan. Aplikasi Iya, iya, iya. oren yang kuning apa yang mana sih aplikasi yang digelombongin sama Kan dulu kita, hidupnya Son? di dormitory. Oh, iya. Yang rame-rame. Oh. Biasanya kan mereka juga sendiri gitu. Oh, tidurnya bareng-bareng sama orang maksudnya? Betul. Oh, yang ini ya bang bed Betul, itu ya? kayak gitu. Oh. Jadi biasanya mereka sendiri, Hah? gue sendiri, kita tuh sama-sama biasanya nggak punya jadwal, nggak punya itinerary. Oh, gitu. Jadi bisa ngobrol di tempat, misalkan ada di gedungnya ada tempat communal space gini, nah kita ngobrol biasanya dari mana lo, kayak gitu. Terus lo rencana mau kemana, gitu. Baru kita jalan-jalan. Dan orang-orang open ya ternyata ya kalau Open. orang-orang luar ya. Betul, open. Maksudnya kan mungkin kalau orang-orang timur kan agak sedikit lebih tertutup gitu misalnya iya, kan. iya. Kalau orang-orang kayak bule Lebih open malah. Lebih open lagi ya. untuk ketemu teman baru di Iya. luar gitu ya. Iya. Dan mereka banyak yang sendiri juga. Banyak. Berarti sesama emang solo traveler. Solo traveler. Sesama solo traveler. Kebetulan. Sesama traveler budget. Nah, Jadi emang nyari tempatnya tuh yang budget juga. ciri khasnya bawa tasnya depan belakang gitu Son, kalau traveler budget Iya. Son, ya kan. Nggak bawa koper enggak. Ya kan. Enggak, Ternyata saya kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Gimana rasanya jalan ke negara termiskin di dunia? Serem, nggak? serem, Hah? serem, Serem? banget. Scamnya banyak banget. Aduh, gue gak betah banget. Negara tergak betah itu ya yang gue datengin. Sehari langsung gue pengen pulang. Gitu. Sehari langsung Sehari langsung pulang. pengen pulang. Jadi gue dateng sampai imigrasi, bikin visa on arrival. Harganya tertulis jelas $100. Tapi gue gak punya dolar nih. Gue punya euro sama mata uang mereka karena ada ATM bisa gue ambil tuh. Sorry, ini Oke. dolar Amerika apa Dolar dolar Amerika. Oke. Oke. Terus pas gue bilang gue gak punya dolar, dia bilang bisa pakai euro. Tapi euro itu dimahalin jadinya. Terus dia bilang kalau misalnya lu gak mau bayar, diam di sini aja sampai ada orang yang jemput lu gitu. Jadi langsung digituin gue sama temen gue. Gitu. Oh, lu berdua. Jadi gue ya janjian sama temen gue. Temen gue orang Itali, gue dari Indo. Oh, gitu. oke. Gitu. Pas ke Burundinya. Heeh. Jadi gue ke Kenya dulu baru ke Burundi. Ke negara termiskin di dunia itu. Oh. Dan nih keluar dari akhirnya kita bayar mau gak mau lah. Ya udahlah kena scam lah. Keluar nyari taksi dikerubutin tuh. Udah akhirnya deal-dealan lagi harga taksi ke kota $20. Oke, gue masuk karena gue takut ya ketakutan. Gue nanya lagi ke supirnya $20 right? $20. Terus dia bilang lu 40. pastiin gitu ya? Iya, dia bilang 40. Kena. Jadi gue Gila. Udah. langsung di situ ribut akhirnya gue keluar. Jadi pas keluar nyamperin lagi orang-orang supir gitu. Jadi gue balik lagi ke bandara. Akhirnya gue balik lagi ke bandara karena gue sama temen gue udah kayak ini nggak bener nih, ini negara nggak bener nih gitu. Jadi maksudnya pas lu turun dari bandara, lu nyari taksi itu lu dikerubungin. Iya. Terus orangnya pada berusaha nipu lu satu persatu. Iya gitu. Akhirnya karena itu udah gak ada lagi penerbangan, si kita kekeh nih $20 kita mau. Akhirnya yang lain mau gitu. Ada yang mau gitu. Dan benar-benar $20 bayar. $20. Nyampe sana, itu kan gue jam 5 ya. Jam 5 ke jam 6 gelap banget, Pak, ininya. Kotanya. Kota ya, ini kota. gitu. Lampunya sedikit di sana. Sedikit. Jadi yang punya lampu di sana tuh kayak orang-orang kaya, orang-orang berada gitu. Kayak misalkan ini gedung tinggi gelap. Gelap. Jadi ya yang nyalain tuh pakai generator.
Gitu. Pakai solar berarti ya. Nggak ada Nyalainnya- malahan. Gue juga bingung tuh, nggak ada solar apa tuh, papan solar gitu. Bukan solar panel, maksudnya pakai solar Bensin. kan kalau Oh, misalnya. iya, kan? oke, Iya kan oke. nyalain pakai solar Iya. berarti ya. Iya. Iya, Nah genset sementara jatuhnya. di sana tuh BBM susah. Kalau kita mau beli bensin, ngantrinya seminggu sampai 2 minggu. Itu sistem ngantrinya gimana coba? Iya mobilnya Naruh udah sendal. dideret, Oh, mobilnya bukan. dideretin. Jadi lu mobil tuh panjang banget. Dia bener-bener panjang. Baik limosin di situ. Gak ada, nggak ada. ada. Itu Bukan mobil panjang biasa. itu. Bukan panjang Biasa. antriannya. Gitu. Antrinya panjang banget. Panjang banget. 2 sampai 3 hari. 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. 2 minggu. Itu orangnya di mobil atau Banyak di mobil sih gue lihat. Ada tapi banyak kosong juga. Iya, Jadi iya. pas gue jalan ke sana tuh banyak bis mogok di pinggir jalan. Orang pada jalan jauh banget. Orang jalan ada kali puluhan kilometer. Banyak banget. enggak, masalahnya kalau lu kosong ya kan mobilnya. Terus misalnya udah maju, pasti kan disalip. Enggak, Iya kan? menurut gue kayak sistemnya deh. Ini, misalkan hari ini kosong nih. Jadi hari ini kosong aja gitu. Jadi nanti pas ada baru mereka ngumpul. Antriannya nggak putus gitu maksudnya Iya, ya kan, mobilnya gitu. tetap ditinggal di situ. Iya. Iya. Walaupun dia hari ini BBM sudah habis ya, oh ya udah orangnya pulang ke rumah jalan kaki kali, mobilnya di situ. mobilnya di situ. Oh, Son. pecah. Mungkin karena ini kali ya, karena lagi krisis di sana ya. Enggak, di sana di monopoli juga. Jadi kayak misalkan ada yang beli, terus mereka beli banyak, dijual di black market. Kalau enggak, pemerintahnya kayak gitu. Jadi sebelum Selat Hormuz itu udah kayak gitu emang. Udah kayak gitu, Udah kayak udah kayak gitu. gitu. Udah kayak gitu kan gue ke black market juga akhirnya. Oh. Serem banget pak di black market. Ternyata sebelum Selat Hormuz ada selak tengkulak, ternyata Son, di selak sama tengkulak ya kan, dibeli Ada banyak. duluan situ. Iya, bisa gitu ya ternyata ditimbun sama orang-orang yang punya modal gitu maksudnya. Iya. Ya. Ih, gila banget. Lu mau gak langsung ngantri 1 sampai 2 minggu? Enggak mau lah. Nah ada kejadian nih gue mau nyewa mobil. Gue mau nyetir sendiri. Gue mau nyetir sendiri. Terus orangnya bilang oke harga segini. Harganya waktu itu berapa ya? 6 juta 3 hari. Mahal gak lo? 6 juta 3 hari. 6 juta 3 hari. Itu Kata- udah include bensin tapi. Nah, gue bilang, dia bilang ini belum include bensin. Terus gue bilang, terus beli bensin di mana? Terus kata dia cari aja. Terus gue bilang aja, lu aja nggak bisa nyari bensin, apalagi nyuruh gua gitu. Malah dia suruh cari sendiri lo, bayangin coba. Sorry, ini 6 juta ini Mercy S-Class atau Nah itu Sprinter bukan? bukan. Nah itu sempat gue nggak mau. Akhirnya gue sama supirnya, jadi 6.500.000 lah. Oh. Jadi 6.500.000 sama supirnya 3 hari. Udah nih, gue udah sama supirnya. Nambah gope sih. Tadi 6 juta, gue nego jadi 6 juta setengah. Kan itu nambah gope sih. supir karena kalau 6 juta dikasih itu gue nyetir sendiri. Tapi gue harus nyari bensin sendiri. Gitu. Jadi negonya nggak kepake. Jadi nyewa mobilnya 2 juta, supirnya gope 3 hari. Nyawa mobilnya sehari 2 juta. Iya kayak gitu. Supirnya gope 3 hari. Gope 3 hari. Murahan apa? Labor Tapi daripada belum, mobilnya. belum. Tiap hari tuh duit lagi. Oh. Tapi kita selalu berantem. Jadi tiap hari tuh gue 3 hari tuh berantem mulu sama supirnya. Oh gitu. Debat mulu pokoknya. karena nggak transparan ya, Nggak bayar berapa transparan. gitu ya. Ada biaya-biaya bayangan gitu Iya, ibaratnya ya. tapi gue nggak bayar akhirnya. Akhirnya karena gue nggak bayar, kita cuma di situ-situ aja. Kayak misalkan gue di Bogor kota aja udah muter-muter. Nggak yang Satu kota doang, nggak bener-bener kayak nyusup kemana-mana Nggak ada, gitu. nggak ada. Dia nggak mau mengantar lu. Nggak mau. nggak mau. nganter. Tapi akhirnya gue bayar lagi sekitar buat beli bensin ya. Satu liternya bensinnya harganya 400.000. 400.000 1 liter. 1 liter 400.000. Gue beli berapa? 13 liter. Buset dah, berapa tuh? Berapa tuh gue lupa. 5,2 juta kira-kira. Gila sih. Gila. Dan itu buat gua ke kota yang jauh, kayak ke daerah yang jauh. Gitu. Oh. Jadi 6 juta tuh kayak udah gue cuma muterin Tebet doang. Anjir. 6 juta muterin Tebet doang, lu bayangin coba. Gila sih. Gila banget sih. mahal banget. Tapi di Emang. sana orang-orang pada ngerokok gak sih? Oh enggak, di sana enggak. Berarti gak ada uang rokok dong kalau Nggak gitu. ada, Terus nggak uang ada. bayangannya di mana kalau gitu? Dari supirnya. Ya butuh aja dianya. Maksudnya Contohnya mintai gimana contohnya? kesini nggak bisa. Misal gue ke nyebutin daerah ini, kesini nggak bisa karena udah keluar daerah gue gitu. Kalau mau kesini beli bensin lagi, uang bensin dia bukan uang rokok, uang bensin, bensin. Ternyata supir pribadi ada daerah trayeknya juga sebenarnya di sono kayak supir angkot. Gila ya. Dan gue nggak ada internet di situ, nggak ada internet. Gak ada Nggak ada internet. internet. Kok bisa? 3 ada hari internet? gue udah kayak orang Goa, nggak ada internet. Tapi gue sempat lihat konten lu sih waktu lu yang antri beli internet itu di counter, ya Tetap kan? nggak bisa itu. Itu tetap gak bisa. Tetap nggak bisa. ya? Itu pasti di counter itu untuk apa? Beli voucher kah? Voucher gosok kah? Beli internet, beli pulsa gitu. Jadi Di di sana nomor masih lah ya. sistemnya pakai pulsa kayak dulu kita. Oke. Beli pulsa dulu baru beli paket gitu. Jadi Oke. misalkan yang mencet 1 2 3 pilih nomor berapa, pilih nomor berapa, pilih nomor berapa kayak gitu. Berarti counter itu
buat lu beli kartu juga di situ. Iya betul. Lu beli kartu di situ, ada pulsanya di dalam kartunya. Nggak ada berapa coba tebak? Berapa? Gue itu harga kartunya 300.000. 3.000. Gue beli ada kuotanya 900 MB. Kata gue buat apaan 900 MB? 900 MB. Kali upload selesai. Iya sekali WhatsApp sekali selesai kan. Iya. Udah di situ gue udah pengen balik tuh hari pertama malah. Itu hari kedua. Iya parah sih. Tapi lu akhirnya beli kuota internet di situ. Beli tapi tetap gak bisa. Jadi 3 hari gue tuh ngandelin ke kafe doang. Gitu. Oh, kafe masih bisa ya? Masih bisa gitu. Wifi cafe. Wifi cafe. Oh. Nah, wifi hotel karena hotelnya juga nih kurang ajar nih maksudnya. Dia juga listriknya kan nggak full akses gitu ya. Listriknya nggak full akses. Nggak full akses. Jadi misalnya gue udah jam 9 nih. Ntar tiba-tiba dia mati. Besoknya jam 10 mati. Jadi gue after jam 10 gelap, gue udah bingung ngapain lagi, internet gak ada, gue ngedit gak bisa, butuh internet, butuh apa gak bisa. Parah sih itu. Ini maksudnya mati lampu tuh satu gedung apa cuma kamar lu? Satu gedung. Jadi lu misalnya keluar gitu juga gelap semua? Gelap. Jadi misalkan terang tuh berisik suara genset aja. Ntar tiba-tiba jam 10 mati, jam 9 mati. Tapi emang bukan area turis kan, dikit kan pasti turisnya di situ ya? Atau banyak juga tetap? Dikit. Ada bule beberapa tapi mereka tuh orang UNICEF. Karena gue kenalan kan. Karena gue kalau ngeliat bule nih kayak seneng banget nih gue. Kayak akhirnya gue ketemu temen nih. Akhirnya kita ketemu temen nih. Jadi gue kayak ngeliat bule tuh gue kayak norak. Ayo kenalan gitu. Orang UNICEF kebanyakan. Iya. Karena di sana kan banyak bocil yang dipelikan. Terus ginjalnya diambil gitu-gitu. Oh ada juga ya? Banyak. Di sana bocil banyak banget. Bocil-bocil yang hitam yang paling gede tuh banyak banget. Kan suka suka makan monyet kan. Sekalian kayak yang ada. Enggak, tapi gue gak ketemu maksudnya yang kayak gitu baik banget. Dan mereka tuh ternyata kasihan di sana tuh. Di sana tuh apa sih, angka kelahiran tuh gede. Karena mereka di sana gak ada penyuluhan tentang KB, seksual kayak gitu, KB. Dan di sana tuh kondom tuh termasuk barang yang mahal banget. Gitu. Tapi iya sih kalau kartu aja 3.900 MB kan ya kan? Iya. Tapi kok tahu mahal? Kan gue nanya. Gue ngobrol ke ibu, dia tuh ibu-ibu, jadi bukan ibu-ibu bener ya. Dia tuh nggak pernah berhenti stop jadi ibu-ibu karena dia tuh selalu ngangkat anak. Jadi anaknya udah gede, angkat lagi. Gitu dijual. Bukan. Anak udah maksudnya diangkat dari kecil, terus ya bantu dia kerja, tapi jadi keluarga. Ntar misalkan anaknya udah kerja, dia ngangkat lagi gitu. Tapi untuk satu negara yang bisa dibilang termiskin di dunia, harganya mahal banget. Mahal banget. Mahal bisa banget. Ya semahal itu ya? Mahal banget. Gue sampai berkali-kali bilang kayak gue makannya bisa sehari 400.000. Sehari 400.000? Udah kayak mending kayak Eropa sih. Nah tapi gue akhirnya gara-gara mahal itu gue selalu belinya di masak. Selalu beli misalkan mie, gue masak pakai air panas kayak gitu. Jadi gue udah bener-bener kayak hemat banget. Gitu gue beli sayur, beli buah. Maksudnya bensin mahal sekali. Terus internet mahal sekali gitu. Iya, logistiknya mahal semua sih jadinya kan. Iya, mungkin berasalnya dari situ sih awal mulai sih, karena bensinnya mahal. Sih. Jadi segala-galanya mahal gitu ya. Kan ngirimnya kan pakai truk apa segala macam kan. Enggak banget sih. Terus apalagi yang beda di sana? Oh, bahasanya mereka Perancis. Ini Burundi bahasanya Perancis. Perancis ya? Iya, jadi gue tiap hari kayak gitu. Bonjour. Guten Morgen ini ya. Jemapel gitu. Perancis. Belum nih. Mana bahasa Perancisnya belum nih. Pakai bahasa Perancis sana ya. Tapi lu pasti gak bisa bahasa Perancis kan? Pasti ngomongnya pakai bahasa Inggris. Banyak yang paham bahasa Inggris di sana? Enggak dikit. Oh, dikit. Terus gue ke gymnya. Waduh pak, gymnya gila banget. Seru nih. Gymnya sih biasa aja, maksudnya ya udah gym kayak gym Majapahit kita ya. Tapi pakai genset juga nih, gymnya pakai genset. Pakai genset. Wah itu benar-benar gue masuk, gue benar-benar ngangkat barbel di jendela, gue gini. Panas banget sih. Panas banget sih. Ngapa sih? Baunya pak, bener-bener, aduh asem bener-bener. Wah. Masih keripil nge-gym lagi. Iya, masih sempat nge-gym. Tapi itu menarik loh. Gue bener-bener kayak ada jendela, gue begini. Oh iya. Gue gini di samping jendela. Terus gue udah ngangkat satu set keluar, masuk lagi, satu set lagi keluar. Cuma buat napas doang gue. Dugem juga gue sana. Ada tempat dugem. Tapi orang Afrika tuh yang gue salut ya. Kan gue kayaknya sama di Burundi. Goyangnya itu mantep-mantep pak. Gitu. Kayak yang cewek-cewek twerking kayak gitu-gitu. Gue pernah lihat. Ya bener-bener kayak gitu. Bener-bener wah gak ada yang bisa ngalahin deh. Liar maksudnya gitu. Liar ya. Seru gitu jadinya. Seru banget. Klub-klubnya gimana tuh Bi? Maksudnya kayak
maksudnya kalau dibandingin sama di sini lah gitu. Sama aja sih kalau klub mah. Oh sama. Sama aja ya. Iya di seluruh dunia sama sih. Bar Sama ya? klub mah. Oh iya. Tuh. Kan soalnya ini kan negara termiskin kan, siapa tahu klubnya Iya, di soalnya mana. beda. Enggak, Iya. sama aja, sama aja. Oh, sama aja. Sama ya? aja. Adem. Adem. Oh, Ya adem. berasa lah. Oh. Cuman emang aromanya aja beda gitu. Aduh, gue bener-bener kayak kan kalau gue gini gak sopan ya. Kalau gue gini gak sopan. Iya, iya. Bir, gue masukin ke hidung anjir. Bir terus gue masukin ke hidung. Jadi gue sama istrinya gue gini. Oh gitu. Gitu. Tapi harganya gimana kalau Harganya waktu itu kemarin itu lumayan mahal sih, tapi gue lupa. Tapi kalau dipakai uang sana waktu itu mahal. Pakai mata uang mereka mahal. misal satu bir gitu sampai ratusan ribu gitu ya? Bisa jadi. Dibayarin atau nggak tahu ini? Gue bayar sendiri dong. Modal duduk doang ya Anda ya, dibayar sendiri ya. Bayar sendiri gue. Bayar Bayar sendiri. Di sana jarang pakai parfum orang gitu ya, makanya agak berbau gitu. Mungkin dari dalamnya sih menurut gue. Oh, oke. Sulit Dari sih apa emang. yang dikonsumsi? Odornya sendiri gitu. Bisa jadi. Oh iya. Soalnya kalau yang terkenal yang dikonsumsi agak bau kan bawang biasanya kan. Iya, sering-sering makan bawang kan kebawa juga Nah tuh. tapi beda kalau sama orang India. Orang India tuh menurut gue kayak levelnya. Jadi yang supir gue ini kan gue bareng dia mulu kan di mobil kan. Itu bener-bener gue di mobil tuh juga pakai parfum gue gini nih. Oh sebal. Parfum gue gini mulu. Jadi gue setiap masuk mobil tuh kayak gue tuh bete. Jadi gue ada teman gue kan. Gue sama teman gue tuh selalu bilang gitu. Kenapa ya lo kalau keluar tuh di mulu gitu. Nah. Terus pas kalau gue udah di hotel gue tuh ngobrol gitu mau karena gue nggak betah tapi gue butuh gitu. Gue butuh sampai gue kan waktu kemarin bawa deodoran kan. Sampai gue tuh ngasih penyuluhan deodoran mulu ke si supir ini 2. Oh gitu. Gitu tapi nggak pernah dipakai. Gua ada ngeliat satu lu yang lu nawarin deodoran Iya, gitu kan. iya. Ya kan terus kayak orang-orang sana balik, wah boleh gue pakai tapi pakai gini. Di baju ya. Pakai gini. Jadi belum ada yang kayak ini kali. Orang ngasih tahu kalau deodoran itu penting gitu. Gitu. Tapi dari semua negara yang lo datengin yang orang-orang yang paling ramah di mana? India kali ya. India. India ya? Menurut India gue paling India ramah. ramah. Karena menurut gue India tuh orang-orangnya tuh semuanya mau masuk kamera. Oh, Semuanya oke. tuh bener-bener seru mau masuk kamera gitu. Nggak beda kayak di Afrika. Kalau Afrika kan orang-orangnya kayak anti kamera. Oh, gitu ya? Iya. Gue sering banget diteriakin. Terus mereka tuh kayak gini mulu. Jadi mereka tuh takut karena waktu itu gue pernah ribut di pasar sama orang lokalnya. Mereka tuh bilang kalau orang-orang luar ngerekam kita tuh buat jadi bahan bersyukur, buat jadi bahan kayak dikasih tahu nih ini orang miskin gitu. Iya. Jadi rata-rata mereka tuh pada gini gitu. Oh ya malu juga Malu ya. sih soalnya. Masih orang tiap ngelihat, wah untung tidak seperti Burundi misalnya. Ya, Gitu. kan? Di sini paling banyak tuh orang suka kayak gitu tuh. Orang suka kayak gitu banyak tuh di sini. Nyari konten bersyukur Iya, cari bahan bersyukur kan. Bahan bersyukur ya. Iya. Gitu. Enggak, lu ribut di pasar kayak gimana ceritanya maksudnya? Jadi gue lagi ngerekam ya biasa vlogging gitu ya, vlogging gitu. Terus orang-orang di jauh tuh udah pada ngeliatin, terus ada yang mau nimpuk gitu. Ada yang mau nimpuk, ada yang mau nimpuk gitu. Terus nah segeng ini orang-orang yang di geng ini nyamperin langsung marah-marah. Ya terus untung ada yang belain juga gitu. Tapi emang ini sih, maksudnya banyak problem sih masalah kamera itu. Karena kan yang kayak National Geographic gitu kan juga dihajar juga kan masalah Afrika tapi ya. Oh iya. Ya kan misalnya, oh kok National Geographic kesannya ngeliatinnya itu yang miskin-miskin terus. Padahal sebenarnya ada loh tempat yang bagus juga Ada. gitu. Emang mereka tuh takut Makanya kesel. digituin. Karena emang National Geographic pasti ngangkatnya yang suku-suku gitu-gitu kan. Iya, Sesuai iya. tema dari channelnya sebetulnya. Tapi banyak dikomplain juga sama orang Afrika tuh. Oh gitu ya, ternyata banyak komplain juga ya dari Iya. orang Afrika ya. Apalagi itu internasional kan. Iya. Oh gitu ya, orang India ternyata ya. Orang dia ramah. Soalnya kalau kita lihat di sosmed nih ya kan, itu orang India banyak banget yang Barbar. "Wah, kok kayak gini sih? Kok kayak gini sih?" Tapi rata-rata ramah karena mereka tuh penasaran tapi baik gitu. Oh gitu. Tuh kalau misalnya di kereta gitu ya ngobrol dikit aja langsung jadi panjang bisa. Oh gitu ya. Mau keluarga, ibu-ibu, anak kecil, Masih open orang-orangnya gitu ya. open banget. Dan Dan mereka bisa bahasa Inggris pasti ya. betul, semuanya rata-rata bisa bahasa Inggris. Iya. Tuh. Tapi kan banyak yang bilang kayak, wah kalau negara yang paling tidak aman untuk wanita adalah India. Anda setuju nggak dengan itu? Itu bisa setuju bisa enggak. Kalau lu liburannya sendiri soal trip gitu dan ke tempat-tempat yang emang kayak misalkan naik kereta yang KRL gitu rame. Terus tempat-tempat yang sepi kayak gunung kayak gitu-gitu itu bisa jadi. Tapi kalau misalnya emang liburannya pakai sendiri tapi pakai trip itu aman-aman aja. Jadi kalau misalnya mau ngelokal tapi cewek itu emang agak kurang aman sih. Oh. Gitu. Iya. Soalnya kan banyak kan kasusnya kayak dia sama pasangannya. Lu tau gak sih yang orang Brazil itu? Yang di Viral banget tuh. Dia Iya. tahu. Iya kan? Iya. Tapi pas lu ada di sana lu gak merasakan seperti itu ya? Ada ancaman-ancaman seperti itu ya? Nggak ada sih, nggak sama sekali malah. Gak ada ya? Mereka malah friendly banget gitu. Banget, Oh. banget seru banget. Kalau yang paling gak ramah orang mana?
Ya itu Afrika menurut gue. Paling gak ramah Iya itu. paling gak ramah dia. Kan lu kan ke Burundi sama Kenya kan? Nah kalau kayaknya masih oke, cuman banyak copet, lebih banyak copet. Oke. Kalau itu kan kota kan, di Nairobi itu kota. Kalau Burundi ya nggak ramah aja orangnya. Mereka tuh orientasinya duit aja gitu. Oh. Jadi kayak gue juga dia ketakutan duit mulu gitu. Ini pasti duit gitu. Tapi Nairobi itu kan kota yang paling majunya kan sebenarnya. Iya Oh, betul. malah banyak copet di situ ya. Banyak. Orang HP gue pernah mau gini. Ini benar kayak geng nih, mereka lagi geng. Gue emang salah gue sih, gue ngevlog di pasar gitu. Gini, HP gue diginiin. Untuk gue gini. Untuk gue gini. Langsung gue ngeliatin kan, you wanna store my phone? Langsung gue kantongin. Oh, dianya? Ketawa-tawa sama gengnya. Pecah. Gimana gue nggak takut? Ngeri Takut banget sih. ya. Itu rame, daerah rame loh, lagi pasar. Dan nggak malam-malam juga. Itu sore. Sore Jam 7-an lah, jam 7. Wah, ngeri banget ya berarti. Berarti di Burundi ya menurut lo yang paling gak ramah gitu ya. Paling gak ramah Burundi. Gue bener-bener gak akan baik lagi tapi kalau misalnya ada brand masuk. Misalnya brand masuk Gue doain deh, mudah-mudahan brand masuk lagi ya gitu ya. Tapi kan gue lihat juga salah satu cuplikannya yang lo lagi di pasar gitu kan, kayak ih bajunya bagus banget, bajunya oke banget. Oh iya. Gue lihat tuh. Itu di Kenya. Oh, itu di Kenya ya. Di Kenya. Yang ibu-ibunya masih gitu. Iya di Kenya. Tapi itu si ibu itu pun yang gini kan, dia ngasih tau gue kalau misalkan di sini tuh jangan percaya sama orang. Misalkan ada yang nyamperin lu, nggak apa-apa lu sendiri aja, jangan percaya sama orang. Gitu. Jadi ada yang baik juga. Abis ini money. Gini Ada money. Ada kayak gitu. Ada ya? Ada. Jadi gue cuman dia dadah, gue dadah. Abis itu lagi nih money. Aduh. Wah, parah banget ya. Itu di Burundi terutama ya. Di Burundi. Orientasinya uang terus. Iya. Terus gue juga sempat lihat yang lu dikerumunin sampai wah iya kayak iShow Speed tuh rasanya itu. Itu lagi di black market. Tapi itu yang black market beli duit, nuker duit. Itu orang-orang begini-begini ngapain anak-anak kecil ngintip-ngintip lu ada apa Ya tuh? penasaran Dengan lu kah? Iya. Dan di sana tuh gue selalu dianggap Cina. Gitu. Selalu Chinese. Nah gue selalu jawab ni hao ma gitu. Xie gitu. Gue selalu iyain. Karena lu terlihat beda gitu ya. Kalau misalnya bule kan ya Western bule lah ya. Nah kalau Asia Chinese. Gitu. Tapi ada perasaan kayak yang dilihat HP lo misalnya gitu gak? Kayak Itu sering banget. Jadi gue ngerasa tuh iPhone. orang tuh yang ngeliatin kita tuh ngeliatin barang kayak jam tangan gitu, kayak iPhone, kayak kamera kayak gitu. Jadi gue nggak ngerasa gue yang diliatin, gue ngerasa barang-barang gue yang diliatin gitu. Berarti lu sering banget ya deg-degan pada saat lu lagi ke Burundi gitu. Sering kalau misalnya orang jalan sampai gue aja, gue langsung kayak ngapain nih kayak gitu. Wah, kayak pikiran gue kotor aja sana gitu. Iya. Ketakutan aja. Ya mungkin gitu kali ya dilemanya, karena itu adalah negara termiskin tapi hidup di sana mahal gitu. Itu dia. Nggak tahu pekerjaannya banyaknya apa di sana, gue nggak tahu. Petani. Oh, petani. Peternak apa petani? Iya. Petani apa tahu nggak? Ya buah-buahan sayur, buah-buahan gitu. Mungkin apa enggak? Kirain langsung disebut. Gak tahu. Oh iya. Gak tahu. Tapi di sana narkoba juga serem sih. Gue pernah diikutin terus dia ngeluarin plastik. Gue gak tahu plastiknya apa sih ya. Cuman plastik kecil. Iya. Isinya warna putih gitu maksudnya. Isinya nggak kebungkus, ketutup rapat gitu. Cuman dia, gue sama temen gue asumsi itu narkoba karena dia ngikutin terus dia kayak bisik-bisik. Kayak mau nawarin gitu. Iya, kayak nawarin gitu. Kan gak mungkin ikan teri kali, gak mungkin kan. Iya, apel gak mungkin kan. Gak mungkin. Itu di mana kejadian ngomong-ngomong? Itu di Kenya. Oh, itu di Kenya. Di klub bukan? Bukan. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Iya kan berarti orang tua kan gitu kan. Kamu hati-hati di klub, banyak yang jual narkoba. Oh iya. Padahal yang jual narkoba di pinggir jalan deh. Di pinggir jalan. Gak usah narkoba, gak usah. Gitu. Kacau. Seru banget ya berarti ya. Seru kalau jalan-jalan ke lokal tuh seru. Kalau jalan-jalan yang bukan yang kayak ke tempat-tempat wisata, lokal tuh lebih baik pelajarannya, lebih seru. Tapi jujur kalau sendiri, wah gue nggak menikmati sih pasti sih. Susah banget sih buat menikmati itu kalau sendiri. Jadi cerita-cerita kayak gini ya. Apalagi kalau bawa pasangan gitu ya. Wah lebih deg-degan iya lagi, kan? Pusing tuh pas itu. Bisa jadi. Apalagi kalau pasangannya ribet kan. Iya. Ketakutan mulu gitu. Iya, aduh. Battle mode terus ya. Jalannya harus kayak apa namanya? Conor McGregor gitu, jalan di jalan-jalan jadi situ. takutin ya. Iya. Tapi apa cerita terserem lo selama jalan-jalan ke luar negeri? Kalau yang serem apa nih? Setan kah atau apapun boleh. kejahatan? Kayaknya nggak ada deh, belum ada. Belum ada yang menurut gue tuh gue yang kena banget gitu. Belum ada yang kayak gimana-gimana gitu. Malah gue nyari kalau ada tempat angker, gue mau ke tempat angkernya gitu. Kalau kayak misalnya dipalak atau Dipalak
enggak sih. Dicuri atau apa? Kalau enggak juga ya? Atau diancam. Diancam pas gua ketahuan ngerekam di Burundi. Oh, Pas diancam. gua ketahuan ngerekam di sana kan ada peraturannya nggak boleh ngerekam sembarangan. Jadi kalau misalnya gua ngerekam ya orang ngerekam misalnya satu orang nih, itu tuh bisa pidana. Gitu. Bisa dipidana di sana ya? Sorry, ini aturan buat satu negara, daerah satu itu. negara. Satu negara itu. Karena itu bisa jatuhin undang-undang pencurian data kalau nggak salah. Oh, Karena gue pencurian nyari kan di data. ChatGPT do and don'ts yang nggak boleh di negara ini. Oh, sebelum lu datang ke sana lu nyari enggak, dulu di pasti. sana. Oh, di sana Gua ya? jarang-jarang oh, gitu. Oh, habis jeblos baru lu cari tahu gitu ya. Oh. Berarti foto you nggak ada di situ. Nggak ada. Nggak ada. Nggak boleh. Nggak ada yang lari. Lagi lari. Larinya pun nggak boleh, joggingnya kan. aja nggak boleh. Iya betul. Tapi sekarang udah boleh. Sekarang udah boleh jogging di sana ya? Udah boleh. Iya, for konteks ya teman-teman, di sana tuh nggak boleh jogging di tahun 2014 ada peraturannya. Katanya kalau misalnya jogging itu harus di sports club ya kan? Iya. Atau minta izin. Karena kelompok. itu melanggar apa gitu ya? Katanya suka jadi kedok kayak demo ya kan harusnya. Iya. Pokoknya nggak boleh jogging lah ya. Pokoknya nggak boleh jogging sama pemerintah lah. Ah, Karena iya, dianggap melawan Gue pemerintah nanya gitu. akhirnya boleh. Sekarang udah boleh gitu. Sekarang udah boleh. Boleh. Oh. Gitu. Tapi takut aja gue ntar tiba-tiba diikutin kan. Iya. Jadi gue diem aja di hotel. Iya. Iya. Ngeri banget. apaan masalahnya? Tapi bagus, gue milih yang Oh, bagus tapi karena bagus. iya, gue milih yang bagus. Tapi tetap aja bagus-bagus gak ada listrik ya kan. Iya, sampai jam 9 jam 10 udah mati. Pagi-pagi, dreng, pagi-pagi. Pagi, Pak, lu sampai kebangun. Bangun gara-gara mereka nyalain genset. Greng, kan gensetnya gede banget. Segede rumah kali. Tapi maksudnya ketika lu diancam itu lu bener-bener diancam mau dipukul apa? Oh enggak kayak di sini lo hati-hati gitu. Di sini nggak boleh ngerekam. Oh, diperingatkan Iya berarti. kayak gitu. Cuman itu serem banget Pak. Bener-bener serem banget. Namanya orang kita di dalam mobil terus orang ngerubutin. Oh iya. Bener-bener takut banget gue di situ. Iya, tapi lu kan ngerekam juga kan waktu lagi dikerubungin kan. Itu mereka nggak ada yang marah ya? Ngerekam gara-gara gue tuh pakai HP. HP-nya ada kalungnya kan, ada talinya. Nah gue giniin. Jadi gue kalungin tapi dia gantung gini. Oh, Jadi dianya nggak sadar. Tapi gue rekam. Udah gue terus gue gini, gue jalan-jalan kayak gitu. Oh. Jadi daripada gue pakai yang kacamata atau kamera kecil gue, lebih safety pakai kalung. Oh gitu. Kalau pakai kacamata mereka sadar ya, Bang? Kan kacamatanya kedap-kedip. Merah-merah ya. Iya, warna apa kayak ada blitz gitu Iya. ya? Iya. Sadar ya mereka ya ternyata kayak gitu ya? Sadar. Lebih safety pakai HP, lebih gampang pakai HP terus dikalungin aja. Jadi gue jalan-jalan HP-nya tetap nge-record gitu. Waduh, berat juga kalau kalungin 17 Pro Max sih. Iya, Agak berat juga. Tapi takut copet ya. Copet. Tapi kan di India juga banyak juga kan yang Apa? kayak gitu-gitu kan kayak orang-orang Agori misalnya. Banyak. Yang dia banyak banget. bentukannya kayak serem banget gitu, Itu pakai serem banget, bedak serem sekujur banget. tubuhnya dan dia makan Betul. Dan di sana mereka tuh bukan dewa kan, dimuliakan. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya kita mau dapat mulia apa ya namanya? Blessing, Berkah. berkah ya, berkah. Berkah. Kita bisa kayak ngasih duit atau ngasih makanan terus ntar kita diusap gitu. Waria juga di India dimuliakan. Oh gitu? Waria. Kok bisa? Oh iya kalau nggak salah ada di salah satu cerita agamanya ya? Iya ada di Kalau agamanya. nggak salah, Jadi kalau gue nggak salah ya. ini juga kalau nggak salah ya, gue juga ya. Ya. Jadi si waktu itu ada dewanya mereka itu ada pendukungnya ada cewek ada cowok sama mereka tuh suruh pisah. Yang cewek sini, yang cowok sini. Terus yang ngerasa waria bingung. Terus kita di mana kayak gitu. Terus yang waria di tengah akhirnya kan. Terus si dewanya ada masalah apa? Nah si waria ini tetap ngebela dia, ngelindungin si dewanya gitu, tetap support gitu. Jadi sama si dewanya dikasih keberkahan gitu. Tapi dari situ pun banyak orang normal, banyak laki-laki normal yang jadi jadi waria buat nipu orang. Wah, gitu. Karena misalkan Pecah. gue sama istri gue lahiran nih. Terus bayi kan butuh kayak didoain kan. Nah si waria ini bisa datang ke rumah. Terus pas datang ke rumah dia ngasih doa. Tapi dia minta bayaran ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bayar, bakalan didoain yang jelek-jelek, dikutuk. Dikutuk. Ada ya di sana Ada yang kayak gitu. ngasih doa ya? Ada dan waria. Kurang lebih perlakuannya kayak ini ya, albino ya. Orang albino yang di sana ya. Katanya dimuliakan juga. Di India. Orang albino di Afrika, Afrika maksudnya itu ya, orang Afrika. albino Oh, di Afrika itu nggak diburu tahu. kalau itu. Itu nggak tahu deh. Ada tuh ceritanya tuh. Kalau di India ada Agori sama waria gitu. Jadi katanya kalau di Burundi katanya orang yang mengalami albinisme atau albino itu diburu karena menurut mereka Membawa bagian berkat. tubuhnya itu ada yang bisa Enak. dibuat ramuan dan akan bikin lu kalau lu minum akan bikin lu jadi apa namanya rezeki Beruntung lah. berlimpah, Nggak nemu lagi gue. beruntung dan lain-lain. Tahun nemu gue cari tuh. Oh gitu ya? Minum Gitu dia. ya? Maksudnya ikut minum apa lo yang mungkin Ikut orang-orang itu ngelindungin. ngeliat lu pengen ngegiling lu kali mungkin. Ngelindungin. Iya, ngelindungin. Iya, gitu katanya gitu membawa keberkahan kalau lu minum bagian tubuh dari orang yang albinisme. Ih, Itu di Afrika tuh. Afrika itu ya. Di Afrika itu. Banyak banget di dunia ini ya ternyata
tradisi-tradisi yang di luar nalar, tapi menurut mereka itu nggak apa-apa gitu ya. Iya. Di Burundi juga ada kayak gini. Tradisi yang aneh itu mereka minum darah sapi. Oh iya. Dicampur sama susu sapi. Oh, itu Lu gue nggak nggak tahu nyoba tuh. deh? Nggak nyoba. Lu gak nyobain ya? Karena gue kebanyakan stres di sana, kebanyakan ketakutan, jadi gue jarang keluar. Karena gue di mobil, Staycation lu di Burundi, staycation di maksudnya. mobil ada kafe, jadi 6 juta tuh nganterin gue kafe doang. Internetan, gue butuh internet. Di sini juga banyak. Jadi ada satu tradisi di Burundi di mana kalau lu mau lu lahiran atau lu dalam kondisi masih muda gitu, lu tuh dikasihin darah sapi sama Terus susu. minum? Lu minum. Karena mereka percaya bahwa itu adalah sumber zat besi terbaik. Oh. Lu tahu gak cara dapetin darahnya gimana? Gimana Wah, caranya? itu sadis, Pak. Gimana tuh? Jadi kan sapi nih, ya kan? Oh, gue tahu deh, sapinya Tahu kan? nggak dibunuh ya? Kagak. Jadi Jadi nggak sapi. di apa kayak ditusuk leher, ya kan ditusuk. Itu set keluar kan, dikit Kejang-kejang. kan. Keluar ada. ya Iya, kan? iya. Habis itu tapi enggak ditutup lagi habis itu lehernya. Saya busuk. Pakai Hansaplast. Enggak ngerti pakai apa. Di Staples? semen atau Oh. gitu. Jadi mati perlahan. Enggak mati. Jadi dibiarin hidup tapi diambil itu misalnya mau Oh, jadi ya mau diambil lagi. dikocorin, dibuka Dikotrok plasternya lagi. gitu ya. Wah, Oh, dispenser pecah sih. ya. Iya, dispenser Pak. jadinya. Iya, banyak sih tradisi-tradisi aneh sih. Wah, parah sih itu. Terus gue lupa di Burundi apa di Kenya tuh ada tradisi witch hunting namanya. Jadi kadang-kadang misalkan ada developer Ini parah ya sih. kan yang pengen tanah gitu, Oh, tapi iya. nggak mau dilepas ya kan. Dibilang ke orang-orang disebar isu bahwa itu orang itu adalah gue penyihir. pernah tahu gue itu. Iya kan? Iya. Itu orang adalah penyihir Tahu katanya. gue. Dan selalu lansia kan parahnya Biasanya kan. targetnya lansia yang Targetnya matanya lansia. udah merah Ah iya. gara-gara tua atau sering kena asap. Gitu gue pernah tahu kalau itu. Jadi tapi difitnah kan? Difitnah. Iya, bukan ditumbalin kan? Bukan. Di sana mata merah dianggap penyihir katanya. Penyihir. Wah, pecah sih. Ada biasanya saringan. Nah, ternyata kalau developer ternyata. Nah, permainan dari Kasar banget. Kasar banget. iya tanah nggak mau dilepas nih. Dia adalah penyihir. Tinggal dimerahin matanya. Iya, penyihir. udah selesai. Banyak tuh cerita-cerita yang mengerikan seperti itu ya, tradisi-tradisi di luar ya. Sama ada juga kayak desa yang menganggap kendang itu adalah barang suci. Oh iya. Ada Di mana tuh? Drum Burundi itu ya. Di Burundi. Burundi itu. Oh enggak, Sempet lihat. kalau itu enggak, kalau itu bukan. Kau itu bukan? Bukan. Gimana? Di situ tuh jadi kendang itu dianggap jadi kalau misalnya cewek punya kendang nih, terus cowok nggak sengaja mainin kendangnya, dia tuh suruh nikah. Iya, suruh nikah sama cowoknya, suruh nikah sama ceweknya, si cewek yang punya kendang itu gitu. Terus kalau misalnya mau ngasih kado ke cewek, kendang itu termasuk barang yang mewah gitu. Gitu. Tinggal pukul gendangnya dong bisa main. Iya. Soalnya pas gue di sana, Ada artis di sana langsung masuk. Wah. soalnya pas gue kesana terus ada gendang kan, gue langsung gini kan, malam chaos ini gue kayak gitu terus si supir gue bilangin itu nggak boleh mainin kalau sama cowok. Karena kalau ada yang punya cewek terus lu nikah sama orang yang punyanya gitu. Wah. Gitu. Dan terus uniknya di sana tuh kalau misalkan di rumah yang punya kendang itu, misalkan kita malam pertama nih, gue nikah sama orang sana Burundi malam pertama. Jadi malam pertamanya itu Main kendang dulu. Marching band. Jadi pas malam pertama Solo drum bukan? enggak dong. Pas malam pertama di bawah kasur kita tuh ada keluarga. Ada orang. Jadi malam pertama tuh diliatin. Nanti kalau misalnya kita udah cerot gitu ya, ditepuk tanganin. Ini negara mana kayak gitu? Di Burundi. Masa sih? Seriusan. Yang Diliatin. ngeliat ini keluarga, Keluarga. orang tua apa gimana? Keluarga, nggak tahu orang tua atau pokoknya dia nyebutnya family. Jadi kayak kasurnya tuh kayak Ya ada kolongnya ya ada lah. kolongnya gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai nih udah ngecerit, udah tepuk tangan keluarganya. Gitu. Ada. Sendiri apa rame-rame di kolong Rame-rame, tuh? rame-rame. Di show gratis, show. Kok bisa kayak gitu sih? Enggak aku gitu Iya. Tapi itu mungkin buat yang pedalaman kali ya, untuk yang zaman dulu gitu. Oh. Gitu. Kalau sekarang rumahnya udah bagus-bagus. Maksudnya udah bentuk rumah gitu. Udah bukan terlalu kayak desa banget lah gitu ya. Iya gitu. Ada sih yang desa banget, mungkin di mereka masih kali. Cuman kan gue di kota sama main ke desa yang di pinggir jalan doang gitu. Oke. Gue lihat beberapa rumah yang lu datengin tuh kayak dari tanah liat gitu ya. Iya, itu kalau itu di Kenya. Tapi di Burundi di juga Kenya. ada. Di Afrika masih banyak kayak gitu. Tapi di Afrika setahu gue juga ada tradisi yang ini, yang Apa tuh? ngeludah itu katanya berkah ya, bener nggak ya?
Oh iya bener. Nggak tahu deh gue. Jadi kalau misalnya lu sama orang tua nih, terus kayak Ngeludahin mukanya gitu. Enggak usah bukan tangan terus salaman gitu. Tapi dia enggak Mama, aku berangkat kerja dulu ya. Dia enggaknya respect. Dia enggaknya hormat. Dia enggaknya respect tapi. Iya. Oh, iya. Sampai katanya kalau bayi baru lahir nih harus diludahin dulu. Harus diludahin dulu. Jadi kalau di sini Lu coba diazanin, dulu ya. Iya, di sana diludahin ya. diludahin. Oh. Diludahin terus katanya dikata-katain gitu ya. Katanya dihujat lah supaya katanya itu Oh enggak, bagus. kalau ini tambahannya Son ini tambahan dari Son ini yang kata-katain tambahan dari dia gitu. Kalau harus dengan kata-kata Ada buruk gitu yang katanya. udah bener tadi ada itu. Karena saya semalam bacanya bareng sama dia. Tapi yang ngata-ngatain itu tambahan dari dia tadi. Tambahan itu dari dia. Jadi udah dikata-katain juga satu bayi. Kesian banget satu orang kan yang udah kan. Iya. Kurang tahu deh, harus keluarga. Basah dong. Iya. Pas lahirannya di bawah kasur rumah sakitnya ada yang gitu juga. Nggak ada. Ribet banget. Berhasil gitu. Iya. Kalau di India itu apa makan tuh didewakan gitu. Maksudnya dianggap bukan suatu hal yang jahat gitu. Kan kalau di kita maksudnya manusia walaupun udah dibakar tapi dimakan, berarti kayak manusia itu nggak ada harganya nggak sih? Iya kan? Di sini sebanyak makan teman sih sebenarnya. Nah, bukan makan orang sih. itu nggak apa-apa. Masih itu. Tapi ada nggak tempat yang murah banget di sana? Tapi pas lu kunjungin, wah bagus banget ternyata. Menurut gue bukan murah banget sih. Mungkin orang ngeliatnya mahal, tapi pas gue kesana murah. Kan lu udah keliling banyak banget tempat nih di seluruh negara kan. Ada nggak tempat yang di iklan tuh kelihatannya bagus, tapi ternyata pas udah datang, kok kayak gini sih gitu? Sebenarnya bukan kelihatannya bagus, kelihatannya seru. Tapi pas udah datang biasa aja. Nah, lu pernah gak sih kayak misalnya kepikiran kayak, wah kayaknya kalau gue kesini sama orang yang tepat kayak seru nih. Malah gue seringnya mikirnya kayaknya kalau gue bareng dia nggak bisa nih. Kayak gue bareng temen gue nggak bisa nih. Gue seringnya kayak gitu. Kalau misalkan lu jalan-jalan yang pakai trip gitu ya, pakai travel agency, menurut gue itu enak gitu. Tapi kalau misalkan solo trip emang lebih banyak usahanya.